warga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, selamat datang kembali di Berita Berbagai Informasi tentang Merangkasa bersama aku Saski dan aku Safira. Nah, kembali lagi nih bersama kita di Berita Volume 2 edisi bulan April dan bulan Mei. Bener banget Sas, di volume 1 kemarin kan beritanya udah seru-seru banget nih. Bener banget. Kira-kira di volume 2 ini ada berita seru apa lagi ya? Pastinya kali ini lebih seru lagi, Saf. Tapi sebelum masuk ke beritanya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman Kema UPN Veteran Jakarta kalau kalian bisa loh berpartisipasi dalam berita. Bener kan, Saf? Bener banget, kalian bisa jadi bagian di berita dengan mengisi question box yang ada di Instastory BEM UPN VJ. Bener banget, teman-teman Kema, let us know ya apa aja yang lagi happening di kampus, fakultas maupun jurusan kalian dengan cara mengisi Instastory di Instagram BEM UPN Veteran Jakarta. Oke, jadi langsung aja kali ya kita bahas ke berita pertama. Boleh banget. Jadi berita pertama ini datangnya dari calon mahasiswa baru lagi, Sas. Pasti SNBT ya? Bener banget, langsung aja nggak sih kita bahas? Let's go! Nah, teman-teman Kema kemarin kan abis ngerasain libur panjang nih. Gak libur kali? Ih, itu deh. Pokoknya waktu kelas-kelas didaring kan pasti mereka pada tahu kan kalau itu tuh abis dilaksanain SNBT di lingkungan UPN VJ. Nah, bener banget. Pelaksanaan SNBT di UPN VJ itu kurang lebih make 31 ruangan tau, Saf. Keren banget. Bener banget. Dan setauku juga pelaksanaan SNBT kemarin tuh dari tanggal 23 April sampai 5 Mei. Dan untuk pengumumannya di tanggal 28 Mei di jam 15.00 WIB. Pasti teman-teman Camaba ini pada deg-degan banget gak sih nunggu hasilnya? Ih, semangat ya teman-teman, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil kok. Bener banget, semangat terus dan jangan lupa berdoa ya. Dan selain SNBT, ada banyak loh jalur lain untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah iya, tadi aku mau ngomongin itu teman-teman. Selain ada SNBP, ada SNBT yang udah kita laluin kemarin, ada juga jalur SMMPTN Barat dan juga jalur Mandiri. Nah, di UPN VJ sendiri, untuk kedua jalur itu tuh terbuka loh. Dan yang paling dekat itu kan ada SMMPTN Barat ya, yang akan dibuka pada tanggal 4 Mei sampai 13 Juni nanti. Untuk selanjutnya ada jalur SEMA juga. Nah bener banget, jadi teman-teman gak usah khawatir, masih banyak jalan menuju Roma. Asik banget tuh. Nah BTW lagi nih ngomongin mahasiswa baru, pokoknya mahasiswa baru mulu lah topiknya, masih seger banget ini. Iya seger banget ya, tapi sebenarnya wajar sih, karena tahun ini kan bakal jadi tahun mereka untuk jadi camaba di kampus impian mereka ya. Bener banget, apalagi nih udah mendekati ospek-ospek kayak gini ya, Patriot Bela Negara atau Patribera itu udah mulai ancang-ancang juga nih, Saf. Dan untuk teman-teman Kema UPN VJ, jangan lupa untuk stay tune terus ya untuk bisa jadi bagian dari Patribera 2025 nanti. Bener banget, buat calon mahasiswa UPN Veteran Jakarta juga jangan lupa nih, bentar lagi bakal ada pelaksanaan Patribera. Pastinya seru banget tahu Patribera. Lucu banget deh, pasti nanti Kema-Kema pada ketemu dede-dede gemes ya. Iya, dede-dede gemes. Pasti udah pada nggak sabar. Iya, makanya jangan lupa stay tune terus ya teman-teman. Lanjut gak nih Sas? Lanjut lah. Oke, kita move ya ke berita selanjutnya. Karena berita tadi tuh tentang mahasiswa-mahasiswa baru, maka berita yang sekarang tuh tentang mahasiswa-mahasiswa yang udah menyelesaikan pendidikannya di UPN VJ. Oh, pasti tentang wisuda ya? Jujur aku tuh bangga banget sama kakak-kakak sama abang-abang yang udah selesai menuntaskan pendidikannya di UPN Veteran Jakarta. Selamat ya semuanya. Jujur aku juga bangga banget. Dan wisuda kemarin tuh dilaksanain di Jakarta Convention Center atau JCC pada tanggal 12 April 2025 dan dihadiri oleh 1.328 wisudawan dan wisudawati loh. Sumpah keren banget gak sih? Aku kapan ya? Sas, sabar ya. Kamu baru masuk kemarin loh. Emang kamu udah siap buat nyusun skripsi? Waduh, udahlah. Pokoknya sekali lagi selamat ya buat kakak-kakak dan abang-abang yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPN Veteran Jakarta. Semoga kalian semua bisa terus terbang tinggi dan menjadi berguna bagi sekitar. Amin. Berita selanjutnya dari BEM UPN VJ. Jadi, pada tanggal 14 Mei kemarin, Bidang Kemitraan dan Ekonomi melakukan salah satu program kerjanya, yaitu Pekan Usaha Mahasiswa yang menjadi wadah bagi para Kema untuk yang mau mencoba berbisnis nih.
mulai dari makanan, minuman, bahkan sampai produk-produk handmade juga ada loh di situ. Jadi pada satu hari kemarin, Kema bisa membuka stand dan berjualan langsung. Cocok banget kan buat kalian yang mau belajar berwirausaha. Dan kalian penasaran gak sih kenapa Pekan Usaha Mahasiswa bisa sekeren itu? Kali ini kita udah terhubung dengan salah satu rekanku, Saskia, di luar studio. Halo Saskia. Halo Kak Safira, saat ini aku sudah bersama dengan Project Officer dari Pekan Usaha Mahasiswa. Boleh dikenalin Kak? Hai, aku Tanzila sebagai Project Officer dari PUM 2025. Oke, salam kenal Kak. Sebelumnya aku pengen tahu dong kira-kira tujuan dari Pekan Usaha Mahasiswa ini sendiri apa ya? Jadi sebenarnya Pekan Usaha Mahasiswa ini dirancang untuk mewadahi mahasiswa yang punya usaha ataupun baru mulai usaha. Terus supaya mereka tuh mendapatkan exposure yang lebih luas dan bisa langsung belajar gimana sih cara promosiin produk, terus juga nge-handle customer, terus yang terakhir juga bisa mengatur strategi penjualan. Wah, keren banget. Kira-kira antusiasme dari peserta dan juga pembelinya gimana ya pas Pekan Usaha Mahasiswa kemarin? Mereka tuh sangat antusias banget ya. Terus juga apalagi kemarin tuh stand-standnya pada rame. Terus bahkan juga ada yang stand yang kehabisan stok penjualan gitu. Iya. Wah, keren banget ya. Semoga setelah adanya Pekan Usaha Mahasiswa ini, mahasiswa jadi makin semangat dalam berwirausaha. Sekian, kembali kepada Kak Safira di studio. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kamu. Kamu tuh stres nggak sih? Hah, stres gimana Nggak maksudnya? tahu. Pokoknya belakangan ini tuh aku ngerasa stres banget sama tugas-tugas, prokeran. Pokoknya kayaknya aku depresi deh. Sas, gak boleh tahu self-diagnose kayak gitu. Daripada kamu mengacu ke Google yang gak valid, mending kamu ikut layanan konseling deh di OpenVJ. Emang ada yang kayak gitu-gitu? Ada, layanan konseling ini dibuka buat seluruh mahasiswa, bahkan hingga staf, dosen, karyawan UPNVJ juga loh. Wah, berarti kalau kalian mahasiswa yang kayak lagi ngerasa nggak baik-baik aja atau butuh tempat cerita gitu dan nggak punya tempat untuk bersandar lah, bisa banget nih dicoba ya. Tapi caranya gimana, Kak? Kalian bisa langsung buka website resminya di counseling.upenvj.ac.id. Nah, e-counseling ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore loh. Pokoknya inget ya teman-teman, kalau kesehatan mental itu juga sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jadi jangan ragu ya untuk minta bantuan kalau dibutuhkan. Teman-teman keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, sekalian sebelum mengakhiri berita pada hari ini, aku juga mau mengingatkan nih buat teman-teman sekalian untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan dosen UPN Veteran Jakarta belakangan ini. Iya teman-teman, selalu berhati-hati ya. Di Teknots juga, kalau dosen UPNVJ tidak pernah meminta nominal rupiah, bahkan sampai data pribadi. Yes, bener banget. Kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan nih, langsung aja hubungi narahubung yang ada di Instagram BEM UPN Veteran Jakarta. Nah, berita tadi sekaligus menutup berita volume 2 kali ini nih. Jangan lupa ya untuk selalu saksikan berita selama 2 bulan sekali di Instagram dan YouTube BEM UPN Veteran Jakarta. Sampai ketemu lagi ya bersama aku Saski Dan aku Safira. See you!